Saudara, mendekati masa pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah, aroma kompetisi semakin jelas tercium. Arah dukungan partai politik pun mulai terang-terangan mengerucut pada nama-nama tertentu. Sejumlah tokoh, bahkan selebritas, digadang-gadang akan ikut berlaga. Dalam bursa Pilkada Jakarta misalnya, dari hasil survei Litbang Kompas pada tanggal 15 hingga 20 Juni 2024 yang menanyakan soal elektabilitas calon gubernur, rujukan publik Jakarta menunjukkan bahwa Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta dengan angka 29,8%. Sedangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada di posisi kedua dengan raihan 20%. Survei yang dilakukan pada 400 responden dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menunjukkan bahwa Anies dan Ahok menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta, meski segala kemungkinan masih terbuka. Baswedan dan Basuki Cahayapurnama ini cukup kuat gitu ya elektabilitasnya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan dihitung berdasarkan yang tidak mengarahkan suara ke dua sosok ini kan sebenarnya masih ada sekitar 50% gitu ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi celah bahwa masih ada peluang atau alternatif tokoh lain yang mungkin bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Menyikapi tingginya elektabilitas Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas periode 15 hingga 22 Juni 2024, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengaku bahagia. Hal itu dinilai sebagai modal besar untuk pencalonan Anies sebagai gubernur Jakarta dalam pilkada mendatang. Meski demikian, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Terlebih, untuk bisa maju dalam pilkada nanti, Anies masih membutuhkan dukungan dari partai politik lainnya. Sebelumnya, PKS secara resmi telah mengusung Anies Baswedan bersama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur Jakarta pada 25 Juni 2024. Survei Mas Anies tertinggi di Jakarta. Ini modal yang sangat besar. Tapi kemungkinan dinamis masih ada. Karena itu buat PKS, kerja besar sekarang adalah door to door campaign dan terus memasarkan aman Anies Sohibul Iman. Sedangkan kader PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menempati posisi kedua setelah Anies dalam survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta bukanlah nama baru bagi warga Jakarta. Sempat menjadi gubernur Jakarta di periode 2014 hingga 2017, Ketua DPP PDIP bidang perekonomian itu meraih suara cukup tinggi, yakni di angka 20%. Meski dinilai masih memiliki daya pikat, namun partai tempat Ahok bernaung, yakni PDI Perjuangan mengaku belum memutuskan nama jagoan untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Untuk bisa mengajukan nama calon gubernur DKI Jakarta, PDI Perjuangan hingga kini masih butuh dukungan parpol lainnya untuk bisa mencukupi jumlah minimal kursi sebagai pengusung calon. PDI Perjuangan sebagai partai politik tentu pertama mendorong kadernya untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Lagi-lagi ini semua harus dikomunikasikan ke antar partai politik. Jadi bagi kami sesuai dengan juga hasil survei Litbang Kompas, di mana warga Jakarta sebagai pemilih rasional ternyata tidak menginginkan figur yang coba-coba minim pengalaman. Lalu bagaimana dengan politisi Golkar Ridwan Kamil? Meski nama ex-gubernur Jawa Barat itu sempat digadang-gadang untuk maju dalam bursa Pilkada Jakarta, namun Ridwan Kamil menyebut nasibnya di Pilkada masih akan diputuskan Golkar beserta dengan Parpol Koalisi Indonesia Maju. RK mengaku hanya akan mengikuti perintah partai. Pasalnya, sosok RK juga melekat kuat di Jawa Barat dan sejumlah survei menunjukkan kalau elektabilitas Ridwan Kamil terus naik di daerah Jawa Barat. Namanya elektabilitas itu naik turun, Pak. Bisa kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari hanya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi belum tentu menang, hari ini rendah belum tentu juga kalah kan begitu.
Ya, lain lagi kalau dibandingkan dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang tadinya marak juga disebut berpotensi untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun dari hasil survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 yang menanyakan soal elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Kaesang Pangarep rupanya hanya memperoleh suara sebanyak 1%. Perolehan suara Kaesang serupa dengan tokoh-tokoh lainnya yang juga mendapatkan suara sebesar 1%, yakni Menteri Sosial Tri Risma hari ini, pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Dan saudara, tak hanya tokoh-tokoh politik yang jadi perbincangan hangat dalam pilkada mendatang. Pada pilkada 2024 juga bertaburan nama selebritas yang digadang-gadang menjadi calon kuat pemimpin daerahnya masing-masing. Mulai dari Raffi Ahmad, kemudian Desi Ratnasari, Krisdayanti, JJ Govinda, hingga Ali Syakib mewarnai bursa calon kepala daerah. Ada yang sudah pasti dan diumumkan secara resmi oleh partai pendukungnya. Tapi ada juga yang masih menjadi menimbang-nimbang. Nama yang sudah dikenal publik seringkali menjadi modal bagi para politisi dari kalangan artis ini untuk mencari dukungan masyarakat. Nah, sebut saja Desi Ratnasari. Saudara, nama Desi ini sudah secara gamblang disebut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi wali kota Bogor saat ini, yakni Bima Arya, yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Zulkifli Hasan juga mengaku bahwa semua keputusan ini dikembalikan ke dalam musyawarah Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sedangkan Desi menyebut sebagai kader Partai Amanat Nasional, dirinya siap jika dipasangkan dengan siapapun. Kita beralih ke nama penyanyi kondang Krisdayanti yang kini juga mencoba peruntungan dalam pemilihan wali kota Batu. Tak lolos ke Senayan di pemilu legislatif 2024, KD menyebut dengan mengikuti pilkada mendatang ia ingin memajukan kampung halamannya. Ia pun mengaku sudah cukup yakin dengan pencalonannya. Baik itu relawan atau masyarakat, bukan sebetulnya mekanisme partai menjadikan itu sebagai dorongan penugasan untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Jadi saya juga sudah beberapa elit yang sudah saya temui, tentunya saya hanya menyampaikan bahwa dorongan masyarakat yang mendorong saya untuk insya Allah bisa melanjutkan estafet dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jika Desi Ratnasari dan juga Krisdayanti sudah mantap dengan rencana ikut serta dalam pemilihan kepala daerah 2024, lalu bagaimana dengan artis Raffi Ahmad yang kerap disebut akan ikut serta dalam bursa pilkada 2024? Namun hingga saat ini, Raffi belum dapat memberikan jawaban tentang hal itu. Raffi juga mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan ketenangan hati dan memantapkan diri untuk maju dalam pilkada Jawa Tengah seperti informasi yang sudah beredar selama ini. Masalah perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Lain halnya dengan Raffi yang belum bisa memberi kepastian. Adik iparnya, musisi JJ Govinda, justru sudah jelas diusung sebagai bakal calon Bupati Bandung Barat. Partai Amanat Nasional sebagai partai pengusung menyebut JJ adalah tokoh muda yang memiliki gagasan serta kemampuan bagi masyarakat di wilayah Bandung Barat. JJ pun mengaku mendapat banyak dukungan dari keluarga, termasuk kakak iparnya, Raffi Ahmad. Sementara di Pilkada Kabupaten Bandung, Partai Gerindra merekomendasikan artis Ali Syakib untuk menjadi bakal calon wakil bupati mendampingi Bupati Petahana Dadang Supriyatna dalam Pilkada November nanti.
Saat ini, Dadang Supriyatna sudah didukung oleh 5 partai. Dan selain artis Ali Syakieb, sejumlah nama artis lainnya juga disebut melamar untuk mendampingi Dadang sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung. Tadi sudah ada artis peran dan juga musisi dalam Bursa Pilkada 2024. Nah, sosok komika Marshall Widianto pun melengkapi deretan nama selebriti yang akan berkompetisi untuk menjadi pimpinan daerah pada November nanti. Marcel ini dicalonkan sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan, mendampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Marcel sendiri menyebut beruntung bisa berduet dengan Ahmad Riza Patria yang dinilai jauh lebih berpengalaman. Lalu, sejauh mana popularitas artis bisa membantu dalam keterpilihan mereka nanti dalam pemungutan suara khususnya di kontestasi Pilkada 2024? Hal tersebut bisa jadi seiring dengan pengalaman politik dan kapabilitas mereka di mata masyarakat. Sebagian di antaranya sudah berpengalaman di dunia politik, namun sebagian lainnya baru akan memulai karirnya. Para pesohor ini pun diharapkan dapat mengimbangi popularitas mereka dengan kemampuan dan intuisi dalam berpolitik. Nah, kalau bicara soal Pilkada 2024, sebenarnya kapan sih Pilkada ini akan digelar? Pada 27 November 2024, masyarakat nantinya akan memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dan kemudian penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara ini akan dilakukan mulai tanggal 27 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Nantinya penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan pada 22 September 2024, dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih. Saudara, meski banyak nama sudah berseliweran untuk diikutsertakan dalam Pilkada 2024, tapi tentu saja belum ada pasangan calon yang secara resmi didaftarkan ke KPU. Pendaftaran masih akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus nanti, yang artinya masih ada kesempatan untuk melirik calon-calon potensial. Seperti halnya pada hasil survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 yang menanyakan soal elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta. Masih ada 30% responden yang tidak tahu ataupun tidak menjawab dalam survei itu. Yang artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi usul inisiatif DPR, buat Impres diubah jadi Dewan Pertimbangan Agung. Jumlah anggota yang diserahkan sepenuhnya kepada Presiden jadi sorotan. Benarkah Dewan Pertimbangan Agung dibuat untuk memberikan masukan kepada Presiden terpilih atau demi kepentingan bagi-bagi jabatan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Juli, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.